Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anissa dengan NIM 1862150303. Di sini saya akan presentasi hasil dari materi yang telah saya kumpulkan, yaitu pada mata kuliah media sosial dengan judul materi media sosial dan pengaruh bagi generasi emas. Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa sih pengertian dari media sosial? Media sosial adalah sebuah media online di mana para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Contoh media sosial yang sering digunakan yaitu pada saat ini Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita ketahui lagi apa sih generasi emas. Generasi emas itu sering disebut golden age. Golden age atau usia emas di antara anak dilahirkan sampai berusia 5 tahun itu adalah golden age. Nah, selanjutnya apa sih pengaruh sosmed bagi golden age? Yang pertama yaitu perkembangan anak pada fase awal terbagi menjadi 4 aspek kemampuan fungsional. Yang pertama motorik kasar dan halus, yang kedua penglihatan, yang ketiga berbicara dan bahasa, dan yang keempat sosial, emosional, dan perilaku. Jika anak terlalu sering disajikan dengan gadget atau sosial media, mereka terlalu sering menonton dan bermain gadget, maka motoriknya itu kurang berkembang karena yang dikerjakannya hanya melalui handphone saja. Hanya motorik halus itu pun hanya melihat fokus ke sini, jarang ada pembicaraan atau komunikasi ke orang tua dan orang di sekitarnya. Berbicara dan bahasa berpengaruh. Jika anak tersebut terlalu sering menonton gadget, dia hanya memahami bahasa yang digunakan atau yang dia tonton di dalam gadget tersebut. Misalkan pada saat dia menonton video di YouTube, di sosmed YouTube. Termasuk sosial, emosional, dan perilaku. Jika yang dia tonton adalah anak-anak yang selalu marah atau yang perilakunya sangat kurang baik, dia akan mencontoh hal itu. Dia akan emosi. Nah, jika terjadi kekurangan pada salah satu aspek kemampuan tersebut, bisa mempengaruhi perkembangan aspek yang lain. Karena pentingnya tahap-tahap perkembangan atau aspek kemampuan fungsional ini harus ada pada anak. Selanjutnya itu perkembangan moral serta dasar-dasar kepribadian juga dibentuk pada rentang usia dini. Jika anak tidak dibentuk moralnya atau etika, misalkan dia selalu mengucapkan terima kasih, tolong, dan permisi, dan dia terlalu fokus menonton atau bermain gadget, maka inilah dia akibatnya, anak jadi kurangnya moral dan kepribadiannya tidak terbentuk karena dia hanya lebih fokus ke sosial media saja. Selanjutnya itu dampak negatif sosial media pada anak. Yang pertama yaitu kesulitan menulis karena kemampuan motoriknya tidak terasa. Anak selalu sering menonton, maka motoriknya itu tidak terasa. Dia tidak pernah menggunting misal seperti itu. Jadi apa sih selanjutnya? Dampak negatifnya yaitu kurangnya berkembang kosakata dan komunikasi melalui kontak mata. Anak terlalu sering melihat gadget, bukan melihat mata orang tuanya, maka akibatnya komunikasi antara anak dan orang tua sangat sedikit dan minim. Yang ketiga yaitu menonton video tidak sesuai tingkatan usia. Kita sebagai orang tua wajib mengetahui apa sih yang selalu ditonton dengan anak, apalagi dia masih usia golden age atau usia emas. Kita harus tahu apa sih yang dia tonton. Boleh sewaktu-waktu kita berikan di handphone, tapi kita berikan juga waktu tenggat untuk dia menonton berapa lama. Dan untuk tontonannya lebih baik kita gunakan seperti misalkan untuk sosial media YouTube, kita gunakan YouTube Kids. Yang keempat yaitu berkurangnya kemampuan anak dalam keputusan karena anak terlalu sering menonton YouTube dan bermain game misalkan seperti itu. Anak jadi kurang dalam membuat keputusan. Dia tidak diajak, tidak diikutsertakan dalam orang tua. Misalkan kalau anak jarang menonton, kita bisa komunikasi. Misalkan Ade mau main yang ini atau yang ini ya, lebih suka puzzle atau lebih suka main edukatif yang lain gitu, misalkan main kejar-kejaran gitu kan. Anak itu kan keputusan, anak mau main yang mana, itu kan harus diajarkan dari anak sejak usia dini. Selanjutnya itu kita membahas manfaat media sosial. Media sosial bisa jadi sebagai media belajar, menghilangkan rasa bosan pada anak pada saat dia bosan, mau apa dia sudah bosan main, karena anak biasanya memang selalu bosan dan tidak bisa itu terus yang dia kerjain gitu kan. Pasti bolehlah sewaktu-waktu 1 jam per hari misalkan kita berikan dia waktu tonton. Selanjutnya itu membuat anak berpikir kreatif. Apa sih misalkan contohnya ada di dalam tontonan yang dia tonton adalah anak yang sedang bermain musik, maka dia akan berpikir aku bisa kayaknya nih main musik pakai peralatan yang ada di rumah seperti itu. Jadi itu membuat dia berpikir kreatif.
Yang keempat yaitu menyatukan anak dengan perkembangan teknologi. Sebenarnya perkembangan teknologi ini penting banget kita ajarkan ke anak. Jadi anak pada saat memasuki usia sekolah dasar, mereka pasti menggunakan gadget dan mereka tidak kaku banget seperti itu. Nah, meskipun media sosial masih banyak manfaat untuk berbagai aspek kehidupan, tapi nggak sedikit juga kerugian, apalagi pada anak usia dini. Tips mencegah anak candu sosmed. Yang pertama itu kita atur dan batasi durasinya. Misalkan anak hanya menonton 1 hari 1 jam. Jika dia tidak mau melepaskan handphonenya, kita kasih lagi tambahan 5 menit. Oke, nggak apa-apa. Kita jangan langsung kasar. Kita ngomong dulu. Oke, tidak apa. Kalau kamu tidak mau berhenti, ya udah oke 5 menit lagi, tapi harus diberikan ke mama handphonenya. Semoga hal itu bisa membantu ya. Selanjutnya itu kita harus pahami tujuan bermain gadget dan terapkan dengan benar. Apa sih tujuan anak bermain gadget? Jangan sampai anak tersebut salah menggunakan gadget gitu. Selanjutnya itu dampingi dan ajarkan anak menggunakan gadget dengan benar. Misalkan anak menggunakan gadget untuk apa dan dia menonton apa. Kalau hanya untuk mengenal misalkan lagu-laguan, kita tidak apa-apa. Selanjutnya kita harus mengenali gejala kecanduan gadget pada anak. Gejalanya itu ada mungkin pusing, anak mungkin pusing, matanya merah, berair. Itu adalah gejala kecanduan gadget karena dia terlalu sering melihat handphonenya, melihat layar handphone seperti itu. Nah, kesimpulannya penggunaan sosial media pada anak usia dini yang nggak bisa dicegah namun bisa diminimalisir. Kita harus memerhatikan aktivitas anak di media sosial. Kita harus meminta anak memperlihatkan aktivitas yang dia lakukan. Kamu nonton apa gitu. Ketika tampak kalimat, gambar atau video yang tidak baik, berikan saran untuk segera melaporkan hal tersebut pada pihak media sosial dan kita selaku orang tua harus mengetahui gitu kan. Misalkan kita berikan report biar foto itu tidak dikonsumsi secara umum seperti itu, apalagi pada anak usia dini. Baik, sekian materi presentasi yang saya sampaikan. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.